warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa SMTV, TVmu, keluarga besar Persyarikatan dan kaum muslimin yang kami hormati, rahimakumullah. Umat muslim tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Puasa atau asyam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa punya makna al-imsak, yakni menahan diri dari makan, minum, dan pemenuhan nafsu biologis yang secara rukun dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu puasa bagi setiap muslim bukan sekadar mengubah jadwal makan minum dan tidak memenuhi kebutuhan biologis sebagaimana disebutkan di dalam rukun puasa. Puasa mesti sampai pada hal yang paling hakiki. Saya sering menyebut sebagai mi'raj ruhani, yakni bagaimana setiap muslim ketika dan setelah berpuasa naik kualitas ruhaninya, yakni menjadi orang yang semakin bertakwa. Takwa itu merupakan kualitas tertinggi dari seorang muslim dan mukmin. Seluruh kebaikan tertampung di dalam makna dan hakikat takwa. Bisa dirujuk dalam berbagai ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Bagaimana agar puasa kita dapat menjadi mi'raj ruhani meraih takwa? Satu, jadikan puasa sebagai riyadhah ruhiyah, yakni olah jiwa ruhani. Bagaimana setiap muslim menaklukkan hawa nafsu. Dalam diri setiap kita itu ada dua kecenderungan nafsu, sebagaimana dalam surat Asy-Syam, wan nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan apa-apa yang telah diilhamkan Allah di dalam jiwa itu, yakni jiwa yang cenderung pada takwa dan jiwa yang cenderung pada fujara atau pada keburukan. Bagi setiap muslim, agar dia mampu menaklukkan hawa nafsu, maka dia harus riyadhah, dia harus latihan. Dan puasa itulah latihan terbaik. Rukunnya kelihatan lahir, yakni tidak makan, tidak minum, dan pemenuhan biologis. Tetapi makna asasinya adalah kita mampu menahan hawa nafsu yang sifatnya indrawi. Mi'raj ruhani
Yang kedua, selain menaklukkan hawa nafsu adalah bagaimana kita menggeser atau mentransformasi puasa ke dalam perilaku, lisan, dan perbuatan. Jika takwa adalah merupakan seluruh perbuatan baik, seluruh hal yang utama dalam kehidupan kita, iman, Islam, ihsan, akhlak, dan seluruh nilai-nilai utama dalam Islam, itu kita praktekkan dalam pernyataan, dalam lisan, dalam perbuatan, maka itu bukti dari kita sudah berhasil menjadikan puasa sebagai mi'raj ruhani. Ada seorang sahabat yang sedang memaki hamba sahayanya di bulan Ramadan. Nabi menegur dan menyuruh orang itu untuk makan atau berbuka. Dia protes, "Kenapa ya Rasul? Engkau suruh aku untuk berbuka padahal aku puasa." Lalu Nabi menjawab, "Rubbas sha'im laisa min siyamihi ilal zu' wal atas." Banyak orang berpuasa tiada hasilnya kecuali lapar dan dahaga. Peristiwa ini menjadi satu contoh bahwa betapa puasa itu semestinya melahirkan lisan, perbuatan, dan tindakan yang selalu membawa nilai-nilai takwa di dunia nyata. Bukan sekadar rukun verbal dalam kita berpuasa. Dua hal ini sudah cukup sebenarnya sebagai wasilah untuk mi'raj ruhani. La'allakum tattaqun, agar kita yang berpuasa menjadi orang-orang yang semakin bertakwa. Berpuluh-puluh kali kita berpuasa Ramadan sesuai dengan durasi usia kita. Pertanyaannya adalah, apakah setiap tahun kita berpuasa di bulan Ramadan telah membekas di dalam hidup kita untuk menjadi orang-orang yang naik kelas ruhaninya, sehingga menjadi orang yang berkualitas, takwa yang terbaik pada setiap tahun. Dan jika itu terjadi, maka puasa itu betul-betul membawa kita pada naik kualitas ruhaniahnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan memberi jalan kita sehingga puasa pada tahun ini menjadikan diri kita sebagai muslim, mukmin, dan muttaqin yang sesungguhnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.